Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fafa Sriwardoyo, mahasiswa S1 Gizi Universitas Al-Azhar Masiro. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari dan membahas bersama tentang gizi seimbang dalam isi piringku. Nah, menurut teman-teman, di antara gambar di bawah ini, mana yang termasuk makanan sehat? Ya, makanan sehat ini yang termasuk adalah ikan, buah, sayur, telur, dan lainnya. Sementara gambar lainnya adalah makanan-makanan yang tidak boleh kita sering konsumsi. Tahukah teman-teman tentang 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah pedoman gizi seimbang yang sudah kita kenal sebelumnya, yang berisi tentang makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur, dan dilengkapi dengan susu. Tahukah kamu apa itu isi piringku? Nah, isi piringku ini adalah pedoman yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk mengampanyekan gizi seimbang dan menggantikan pedoman sebelumnya, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, untuk komponen isi piringku sendiri, itu yang pertama, 1/3 dari setengah piringnya diisi dengan buah-buahan, 2/3 dari setengah piring diisi sayuran, 1/3 dari setengah piring diisi lauk pauk, dan sisanya diisi dengan makanan pokok atau karbohidrat. Nah, untuk sumber komponen isi piringku, karbohidrat itu bisa berupa nasi, atau mie, atau lainnya. Protein bisa berupa ikan, telur, tahu, dan lainnya. Lalu sayuran bisa berupa bayam, wortel, tomat, sawi, dan lainnya. Dan buah bisa berupa buah melon, buah pisang, dan buah lainnya. Tapi, apakah sudah cukup hanya dengan makan makanan gizi seimbang untuk membuat tubuh kita sehat dan status gizi kita optimal? Jawabannya tidak ya, teman-teman. Dibutuhkan juga anjuran-anjuran lainnya yang harus kita lakukan setiap harinya. Yang pertama yaitu ada aktivitas fisik selama 30 menit per hari. Ini adalah bentuk aktivitas fisik atau permainan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang. Contohnya itu seperti gym, lari, basket, sepak bola, dan lainnya. Lalu, untuk anjuran yang kedua yaitu mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari atau kurang lebih sekitar 2 liter per hari untuk orang dewasa. Nah, untuk waktu terbaiknya itu bisa saat bangun tidur, sebelum dan sesudah makan, dan saat beraktivitas untuk mencegah dehidrasi pada tubuh kita. Lalu yang ketiga itu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir agar bakteri-bakteri yang ada di tangan kita tidak masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Untuk langkah-langkahnya seperti ada 6 langkah yang bisa dilihat di gambar ya. Lalu yang selanjutnya itu memantau berat badan secara rutin setiap bulan atau per semester dengan tujuan untuk mengetahui status gizi dan memantau pertumbuhan linear tulang, juga memastikan kita dalam kondisi yang gizi seimbang. Lalu selain itu, kita juga harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak sesuai anjuran Kementerian Kesehatan, yaitu gula sebanyak 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok teh, dan lemak maksimal 5 sendok makan. Nah, mengapa kita harus membatasi gula, garam, dan lemak? Karena konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan dapat menaikkan risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Nah, selain itu, kita juga harus membatasi konsumsi junk food. Junk food ini adalah makanan rendah gizi yang tinggi kalori dan minim serat, vitamin, dan mineral. Contohnya misalnya adalah burger, pizza, kentang goreng, minuman bersoda. Nah, manfaatnya, kenapa kita harus mengkonsumsi makanan seimbang? Yang pertama itu untuk memastikan tubuh mendapatkan asupan gizi seimbang, lalu meningkatkan energi, mencukupi kebutuhan nutrisi harian, mencegah penyakit kronis, dan membantu dalam mengatur berat badan ideal. Nah, dalam video kali ini kita sudah membahas tentang gizi seimbang dalam isi piringku. Setelah ini, yuk kita sama-sama terapkan isi piringku dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.